kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini saya menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk merekomendasi laptop, notebook, dan PC pilihan terbaik. Adapun aplikasi ini dalam perhitungannya kami menggunakan metode AHP atau disebut dengan analitik hierarki proses yang telah dirancang berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP dengan menggunakan Exam sebagai localhost server untuk menjalankan programnya. Studi kasus kami untuk membuat aplikasi ini bertempat di Toho Komputer, Kota Sorong, di mana Toho Komputer merupakan sebuah usaha di bidang IT yang memiliki jasa penjualan alat-alat gadget seperti laptop, notebook, PC, printer, dan alat-alat spare part lainnya. Toho Komputer juga menerima jasa servis dan repair. Kurangnya informasi pengetahuan mengenai gadget membuat pelanggan Toho merasa bingung apa yang harus diperhatikan saat membeli sebuah perangkat komputer atau laptop untuk keperluan mereka, terutama mahasiswa. Untuk itu, aplikasi ini dibuat untuk membantu menentukan keputusan pembeli dalam membeli laptop yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang telah kami buat, yaitu mengenai rekomendasi laptop, notebook, dan PC terbaik menggunakan metode AHP berbasis website. Dan ini adalah tampilan awal atau homepage dari aplikasi yang telah kita buat. Adapun menu-menu yang dapat kita jalankan di sini yaitu kriteria, alternatif, perbandingan kriteria, dan perbandingan alternatif. Oke, yang pertama yaitu kriteria. Nah, di sini kita dapat menambahkan kriterianya, bisa mengedit dan mendelete. Adapun dataset atau data sampel yang akan kita gunakan yaitu ada 4. Pertama ada harga, prosesor, baterai, dan VGA. Kalau sudah ditambahkan, kita bisa melanjutkan dengan mengklik tombol lanjut yang ada di sini. Lalu di sini ada untuk menginput alternatif atau pilihan. Nah, di sini ada data sampel dari laptop-laptop yang telah kita cari. Nanti akan saya munculkan datasetnya di atas. Nah, alternatif yang kita ambil yaitu atau beberapa pilihan laptop di harga kisaran 5-6 jutaan, yaitu pertama ada Asus dengan tipe M409DA. Yang kedua adalah laptop HP dengan tipe DK0022. Yang ketiga Lenovo dengan tipe F130R31ID. Yang terakhir adalah Acer dengan tipe A31432. Jika sudah, kita lanjut. Nah, di sini kita mulai menginput untuk nilai perbandingan berpasangan sesuai dengan aturan dari metode AHP itu sendiri. Nah, pada kesempatan demo kali ini, sebagai contoh, untuk menentukan seberapa penting dari kriterianya, yaitu yang pertama adalah harga, yang kedua prosesor, yang ketiga VGA, dan yang terakhir adalah baterai. Jadi di sini cara menginput nilainya adalah kita bandingkan pertama harga dengan prosesor. Karena harga nilainya lebih sedikit penting dari prosesor, maka kita input adalah 3. Nilainya adalah 3. Lalu yang kedua adalah perbandingan harga dengan baterai.
karena harga nilainya mutlak lebih penting dari baterai, maka kita bisa inputkan di sini adalah 7. Lalu adalah kita bandingkan harga dengan VGA. Nah, di sini kita dapat dikatakan bahwa harga bisa dikatakan lebih penting nilainya dari VGA, maka bisa kita inputkan nilainya di sini adalah 5. Lalu kita bandingkan prosesor dengan baterai. Di sini dapat dikatakan prosesor nilainya sedikit lebih penting dari baterai, maka kita bisa inputkan di sini nilainya adalah 5. Kemudian prosesor dengan VGA. Prosesor sedikit penting dari VGA. Bisa kita inputkan adalah 3. Lalu di sini baterai dengan VGA. Karena yang lebih penting adalah VGA, bisa kita tulis di sini adalah karena sini lebih penting VGA, kita bisa pindah checklistnya di sebelah VGA. Di sini kita bisa inputkan nilainya adalah 3. Atau bisa juga kalau kita bisa kita pilih di baterai, maka di sini nilainya adalah 1/3 atau sama dengan yang tadi 0,333. Kalau yang mudah kita centangnya di VGA aja. Kita beri nilai 3. Jika sudah, kita bisa mengklik tombol submit untuk melihat proses normalisasinya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan sistem untuk menentukan nilai matriksnya dari kriteria, dan ini adalah hasil dari perhitungan normalisasi dari kriteria di atas. Ini adalah jumlahnya dan nilai rata-rata. Lalu terdapat juga hasil dari nilai eigen maksimum atau lambda max dengan hasilnya 4,17 atau dibulatkan 4,18. Lalu hasil dari perhitungan indeks konsistensi dengan rumus lambda max dikurang n, lambda max 4,18 dikurang dengan n adalah jumlah kriteria atau jumlah matriksnya ada 4, berarti 4. Lalu dibagikan dengan n 4 kurang 1, 3. Maka dapatlah hasil 0,058 atau dibulatkan menjadi 0,06. Nah, lalu adalah ini hasil dari rasio konsistensi dengan rumus CI dibagi RI. Maka dapat hasil 6,54. Nah, karena hasil CI ini lebih kecil dari 0,1, maka boleh dilanjutkan untuk perhitungan selanjutnya. Jika hasil CI ini lebih besar dari 0,1, maka harus menginput nilai perbandingan berpasangan yang tadi. Nah, karena ini nilainya lebih kecil dari 0,1, maka kita bisa klik lanjut. Oke, selanjutnya yaitu untuk menginput nilai dari perbandingan alternatif untuk harga. Di sini pada data sampel kita mengurutkan dari harga yang paling murah sampai yang termahal. Di sini yang kita dapat adalah harga yang paling murah itu Lenovo, kedua Acer, ketiga Asus, dan keempat adalah HP. Nah, lalu kita bandingkan untuk menentukan nilainya. Pertama, Asus dengan HP. Dapat nilai sekian, sesuai dengan aturan dari AHP. Lalu Asus dengan Lenovo. Di sini Lenovo yang lebih murah. Atau bisa dikatakan ini di sini, kalau di sini kita bisa tulis 5. Nilainya adalah 5. Nah, lalu ini adalah nilai-nilai untuk perbandingan yang lainnya. Asus dengan Acer, nilainya 0,33, HP dengan Lenovo, HP dengan Acer, dan Lenovo dengan Acer. Jika sudah, kita bisa klik submit.
Nah, maka didapatkan hasilnya sama kayak sebelumnya. Sistem akan membuat matriks dan menghitung normalisasi matriksnya. Maka didapatkan lambda max-nya, nilai indeks konsistensi, dan nilai rasio konsistensi. Di sini terdapat nilai CI ternyata lebih kecil dari 0,1. Maka proses bisa dilanjutkan. Untuk perbandingan perpasangan untuk harga, maka di sini selesai. Lanjut untuk menginput nilai alternatif untuk prosesor. Perbandingan alternatif untuk prosesor. Sama kayak sebelumnya juga, di sini data yang kita dapat adalah berdasarkan perhitungan dari benchmark website. Setelah kita perhitungkan jumlah nilai yang didapat dari hasil pengujian benchmark, terdapat bahwa prosesor yang terbaik pertama adalah laptop dari HP, kedua Asus, ketiga Lenovo, dan keempat adalah Acer. Nah, lalu kita input nilai sesuai dengan hasil perbandingan dari masing-masing laptop itu sendiri. Maka didapatlah hasil nilai perbandingan seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik submit untuk melihat hasil dari perhitungan matriks dan normalisasinya. Ini adalah hasil matriks dan nilai normalisasinya. Oke, ternyata di sini terdapat ternyata nilai C-nya juga bisa hasilnya ternyata lebih kecil dari 0,1. Maka step selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk baterai sama juga. Untuk baterai kita mengcompare atau membandingkan dari tiap-tiap laptop dari seberapa besar miliampere dari baterai masing-masing laptop itu sendiri. Dan yang kita dapatkan adalah untuk baterai dengan kapasitas paling besar, ternyata yang pertama adalah Acer, yang kedua adalah HP, yang ketiga Asus, dan yang keempat adalah Lenovo. Nah, setelah itu kita input nilai sesuai perbandingannya. Jika sudah, klik submit untuk melihat hasil perhitungannya. Nah, untuk hasil normalisasi dari baterai, hasil indeks konsistensi juga terdapat dengan hasil di bawah 0,1. Karena hasilnya lebih kecil dari 0,1, maka kita bisa melanjutkan untuk perbandingan selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah untuk menginput nilai dari alternatif kriteria dari VGA. VGA sendiri kita urutkan berdasarkan hasil benchmark juga. Dengan nilai pengujian tertinggi terdapat yang pertama yaitu untuk Lenovo, yang kedua adalah Asus, yang ketiga HP, dan keempat adalah Acer. Setelah itu kita bandingkan dan menginput nilai perbandingannya. Jika sudah, kita bisa klik submit untuk melihat hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan normalisasi dan matriks untuk kriteria dari VGA. Nah, ternyata hasil dari nilai CI juga di bawah 0,1. Jadi kita tidak perlu mengulang input nilai karena sudah benar. Oke, kita bisa lanjutkan untuk ke tahap terakhir yaitu perankingan. Oke, ini adalah hasil dari untuk perankingan, di mana perankingan adalah
perhitungan hasil akhir untuk menentukan alternatif yang memiliki nilai paling tinggi yang akan menjadi alternatif atau pilihan terbaik dari hasil perhitungan kriteria maupun alternatif sebelumnya. Nah, dari perhitungan kriteria tadi, sistem akan menghitung semua total dari perhitungan alternatif, lalu dilihat manakah alternatif dengan nilai yang paling tertinggi. Nilai yang paling tertinggi itulah yang akan dijadikan peringkat untuk menentukan laptop terbaik. Nah, dari sini kita lihat hasilnya, yaitu adalah pada peringkat pertama didapat oleh laptop Lenovo, peringkat kedua didapat oleh laptop HP dengan nilai 41, HP dengan nilai 20. Peringkat ketiga adalah laptop dari Acer dengan nilai 0,20 sekian. Dan peringkat terakhir yaitu terdapat pada laptop Asus dengan nilai paling rendah 0,17. Baik, sekian itulah tadi demo dari aplikasi yang telah kita buat mengenai sistem pendukung keputusan untuk memilih atau merekomendasi laptop, notebook, dan PC terbaik menggunakan metode AHP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.